Jadi ada Ustadz Wahaboy, namanya Firanda. Dia mengatakan apa? Itu benar wali songo apa wali setan? Sunan Kalijaga bagaimana jadi wali? Dia pergi ke pinggir kali, kemudian dia bertapa kan? Bertapa sampai badannya penuh dengan lumut. Dia tidak sholat, tidak makan, kemudian dia tiba-tiba jadi apa? Kalau begitu cara jadi wali, itu wali setan. Betul, wali syaiton. Maka Kanjeng Sunan Kalijogo sebelum menjadi wali, yang menurut Firanda ini wali setan, cangkeme bajingan, saya pengen sampaikan apa? Sunan Kalijogo sebelum menjadi wali pernah berbuat salah. Maka kemudian dia ditegur dan dia bertobat kemudian menjadi wali. Kalau begitu cara jadi wali, itu wali setan. Kalau begitu caranya, tidak sholat, ya. Itu wali setan kalau seperti. Tapi saya tidak pernah membenarkan cerita. Orang Wahabi mengatakan apa? Wali songo itu katanya wali setan. Belajar sama siapa dia? Dia langsung dapat kalau dia lagi duduk begini bersila, dapat ilmunya. Itu ilmu setan. Adapun cerita yang sampai kepada kita, contohnya Sunan Kalijaga. Mau jadi wali bagaimana caranya? Bertapa pinggir kali tidak sholat. Mengkritik Sunan Kalijogo sebelum menjadi wali, dia bertapa di pinggir kali. Kalau tidak paham makna hakikat, tidak paham makna ma'rifat, mendingan kamu diam. Nggak ada tarekat, syariat, hakikat, ma'rifat. Harus jelas dan tegas disampaikan kepada umat ini, supaya umat tidak sesat. Mengkritik salah satu amaliyah wali songo, Raden Said, ketika belum menjadi Sunan Kalijogo. Masa jadi wali kok dengan cara bertapa? Saya bilang, kalau kamu tidak paham sejarah, diam. Kalau ada yang bilang ceritanya benar, saya bilang mana dalilnya? Sebutkan sanad Anda. Bahwasanya saya telah mendengar dari bapak saya dari kakek saya dari buyut saya dari njit. Bahwasanya dari Paijo, Paimin dan Jominten dia melihat Sunan Kalijaga di pinggir kali bertapa kemudian jadi wali. Ya makanya tidak bisa kita benarkan berita tersebut. Ini yang nulis siapa? Sunan Kalijogo sebelum menjadi wali pernah berbuat salah. Di mana salahnya? Niatnya baik, membantu orang miskin. Tapi caranya salah. Gimana caranya? Dengan mencuri harta para bangsawan. Hartanya orang-orang kaya. Dicuri tidak untuk dimakan Kanjeng Sunan Kalijogo, tetapi dibagikan kepada orang-orang miskin. Kalau di Betawi ada namanya Si Pitung. Kalau di Eropa ada namanya Robin Hood. Di Demak ada Sunan Kalijogo. Maka kemudian dia ditegur dan dia bertobat kemudian menjadi wali. Maka jangan salah, ada banyak wali yang basicnya itu preman. Yang awalnya preman bisa jadi wali. Sebuah potongan video yang memperlihatkan pendakwah Ustadz Firanda Adirja tengah menyampaikan ceramah dan menyebut Sunan Kalijaga sebagai wali setan viral di media sosial. Video Ustadz Firanda Adirja yang menyebut Sunan Kalijaga wali setan itu viral usai diunggah pengguna Twitter Tukang Rosok seperti dilihat pada Senin 10 Januari 2022. Dalam narasi cuitannya, netizen itu mengutip ulang pernyataan Firanda Adirja dalam cuplikan potongan video unggahannya tersebut. Selain itu, ia juga mengatakan, sebelum isi ceramah Firanda Adirja tersebut menuai polemik lebih besar di publik, maka sebaiknya aparat Polri segera mengamankan penceramah itu. Ustadz Firanda mengatakan, Kanjeng Sunan Kalijaga itu wali setan. Sebelum ada polemik yang lebih besar, tolong Bapak Listio Sigit Prabowo di Humas Polri segera amankan Ustadz ini, cuit netizen Tukang Rosok. Dilihat dari video yang telah dipotong itu, tampak awalnya Ustadz Firanda Adirja mengaku tidak yakin apakah 9 wali songo adalah wali Allah. Pasalnya, kata Firanda, dirinya belum pernah mendengar langsung perkataan maupun melihat langsung amal saleh ke-9 wali songo itu. Apakah 9 wali adalah wali Allah? Saya tidak tahu. Kalau saya mau tahu, saya harus lihat perkataan mereka, amal saleh mereka, baru saya timbang dengan Al-Quran dan Sunnah, ujar Ustadz Firanda. Akan tetapi, menurut Firanda, jika ternyata perbuatan 9 wali songo itu sesuai dengan Al-Quran, maka menurutnya mereka adalah wali-wali Allah. Kalau mereka ternyata sesuai Al-Quran Sunnah, maka mereka insya Allah wali-wali Allah, orang-orang soleh, ungkapnya. Lebih lanjut, Ustadz Firanda Adirja kemudian menyinggung cara salah satu dari 9 wali songo, yakni Sunan Kalijaga menjadi wali.
Sunan Kalijaga, bagaimana cara jadi wali? Dia pergi ke pinggir kali, kemudian bertapa sampai badannya penuh lumut. Dia tidak sholat, tidak makan, kemudian tiba-tiba jadi wali. Kalau begitu cara jadi wali, dia wali setan, tuturnya. Zaman biyen orang yang gak ada yang pakai sandal. Kalau langsung masuk masjid, masjidnya kotor. Bagaimana cara wali mensiasatinya? Di depan masjid biasanya dikai kolam cilik. Tujuannya satu, sebelum masuk masjid, sikile nyemplung kolam, begitu mentah sikile resik. Begitu masuk masjid, mereka duduk mendengarkan gamelan, baru dikasih petunjuk-petunjuk agama melalui lagu. Maka muncullah lagu lir ilir, turi-turi putih, seluku-seluku batok, cublak-cublak suwek. Kuwi kabeh ana maknane le. Mengajarkan soal kematian, enggak perlu dibacakan ayat. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Enggak perlu, cukup nganggo lagu turi-turi putih. Turi-turi putih ditandur ning kebon agung. Turi-turi putih, hei wong ungaran, sira kabeh tak tuturi. Wong kuwi yen wis mati dibungkus kain kafan rupane putih. Kain kafan rupane putih hukumnya wajib napa sunnah? Sunnah. Dadi lah ibu-ibu fatayat muslimat pengen sesuk mati kain kafan rupane ijo, ora apa-apa. Malah beneran yu, kowe ora bakal takone karo munkar nakir, soalnya apa dikira lemper. Turi-turi putih sira kabeh tak tuturi, wong kuwi yen wis mati dibungkus kain kafan rupane putih, ditandur itu artinya dikubur. Kebon agung kuwi artine kuburan. Supaya ngerti kuburan biasanya diwenehi patok. Yen patok siji kae jenenge tenger, kuburan kae patoke loro, berarti tenger. Apa wong mati tenger kira ana dalile? Ana. Al mayyitu fi qabri kal gharik al mughawis yang tadiru da'watan talhaqu min abihi aw min akhi aw min sadiqin lahu wa idza lahiqat hu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha wa anna hadayal ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar. Ayo sapa sing kandha ndongake wong mati rono dasare rene tak tetel cangkemmu. Ana dasare kok ngawur wae. Sing lucune napa nggih? Kula iki nembe ngerti. Wong MTA niku mengharamkan tahlilan, membid'ahkan tahlilan. Sing didadekke dasar niku surat At-Taubah ayat 89 kalau enggak salah. Wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabri. Ini kan enggak nyambung. Itu kan ayat asbabun nuzulnya ketika Nabi Muhammad SAW mau mensolatkan Abdullah bin Ubay, musuhnya Kanjeng Nabi. Maka ini orang kafir Muhammad, wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan, gak boleh disolatke. Lah kok iso-isone didadekke dasar nolak tahlilan, kan aneh. Maka bahasanya apa? Tahlil oleh, tahlilan ra oleh, solawat oleh, solawatan ra oleh. Kowe iki kok ya goblok. Masa ora iso bedake solawat karo solawatan. Solawat kuwi durung diwaca. Lah wis diwaca jenenge solawatan. Tahlil kuwi durung diwaca. Lah wis diwaca jenenge tahlilan. Berjanji kuwi durung diwaca. Lah wis diwaca jenenge berjanjenan. Sapa sing ngomong ora ana dasare? Ngajari babakan toharoh cukup nganggo lagu sluku batok. Huslu batnaka bersihkanlah batinmu. Batoke ela batnuhu la ilaha illallah. Si Romo menyang Solo, si Ramo aduso menyang mangkat Solo salat le payung muto la ilaha illallah hayyum mauta. Iki pintere wali songo. Ngajari pejabat DPR, presiden, bupati, wali kota ora korupsi. Cukup nganggo lagu judule gundul pacul. Mila sesuk awakmu pengajian ngundang DPR karo bupati, acara selanjutnya sambutan bupati. Langsung kowe bengok gundul pacul gemblelengan. Malah gobloke wong saiki gundul pacul ora diulangke ning TK. Malah mlebu TK diajari cerita judule kancil nyolong timun. Mila begitu dadi pejabat gaweane maling kaya kancil. Sing salah sapa? Guru TK.
Kancing nyolong masa kula nganu nggih. Lagune wong TK niku ana sing apik kok Kiai. Ngawur kabeh. Oh ame-ame, belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Aku tak takon walang karo kupu-kupu ngendi, yen awan mangan sego bengi ngombe susu. Walang kok cangkeme celutak. Tolak niki dinyanyi cah cilik iki salah. Sing awan mangan sego bengi ngombe susu iki anake apa bapakne? Ngarang. Ana meneh lagu ngenyek mbahne. Burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Ulang ngenyek mbahne ta? Mbahne metuk sekolah, nenek sudah tua, giginya di jendela. Allah, ayo diselingi selawatan yuk. Sallu ala Nabi Muhammad.